Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Vina harap kalian sehat, semangat, tetap semangat belajar ya. Coba, mana salamnya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, oke. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran TIK atau komputer. Hari ini Bu Vina akan menyampaikan materi bagi kalian yang kelas 6, jadi di rumah masih tetap belajar komputer dengan semangat ya. Materi hari ini adalah menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat aplikasi sederhana. Coba kalian masih ingat nggak? Untuk materi ini pernah Bu Vina sampaikan di awal pembelajaran di semester 2. Jadi kita akan mengulang materi ini untuk membuat game sederhana seperti yang pernah kita buat dulu. Oke, selamat belajar, selamat memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertama-tama anak-anak silakan buka aplikasi yang akan kita pakai, yaitu Microsoft PowerPoint. Untuk yang ada di tampilan Bu Vina ini yang dipakai adalah Microsoft PowerPoint 2016. Nah, biasanya kita pakai Microsoft PowerPoint 2010 yang ada di sekolah ya. Sebagai contohnya saja, untuk punyanya Bu Vina ini Microsoft PowerPoint 2016. Jadi nanti silahkan kalian menyesuaikan apa yang ada di komputer atau laptop kalian masing-masing. Bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, nanti bisa diusahakan untuk memakai aplikasi WPS atau aplikasi lain yang mirip dengan PowerPoint. Coba dicari di Play Store atau HP kalian masing-masing ya. Nah, untuk PowerPoint di sini tampilannya yang seperti Bu Vina, kurang lebih di halaman depannya seperti ini. Nah, ada blank presentation untuk membuat lembar presentasi baru secara kosong. Kalau yang di sebelahnya ini sudah ada desain template-nya atau background-nya. Silahkan dipilih salah satu. Kalau di sini sebagai contoh Bu Vina berikan contoh untuk kosong ya, karena Bu Vina akan membuat background dengan gambar yang Bu Vina download sendiri. Nah, kemudian setelah ini silahkan kalian siapkan 3 gambar. Yang pertama, gambarnya adalah Bu Vina akan buka dulu. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama, silahkan kalian cari satu gambar, boleh download dari Google atau di komputer kalian. Kalau sudah ada silahkan dipakai. Satu gambar untuk background yang warnanya gelap ini. Kemudian gambar kedua, gambar diskette. Gambar yang ketiga, gambar CPU. Gambar yang keempat adalah gambar CD blank. Jadi cari 4 gambar. Satu gambar untuk background, gambar yang kedua gambar diskette, gambar yang ketiga gambar CPU, gambar yang keempat gambar CD blank. Seperti ini ya. Oke, kita mulai dari membuat slide yang baru. Nah, slide yang baru yang pertama, seperti biasa akan ada satu slide di awal masih putih. Klik to add title untuk membuat judul, klik to add subtitle untuk membuat isi dari judulnya tadi. Nah, yang pertama kita ganti dulu backgroundnya. Masih ingat cara membuat background dengan gambar yang berbeda? Bu Vina akan jelaskan. Yang pertama, silahkan diklik kanan pada lembaran warna putih ya. Kemudian pilih format background. Di sini akan ada tampilan fill, solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, hide background graphic. Kalau kita akan membuat background dengan gambar yang ada di komputer, silahkan pilih opsi yang ketiga, picture or
texture fill. Biasanya kalau di Microsoft 2010 klik kanan langsung format background, menu pilihannya akan ada di sini. Tetapi kalau di Office 2016 ini akan ada di sebelah kanan. Oke, anak-anak silahkan pilih dengan picture or texture fill, kemudian pilihnya file. Nah, diingat-ingat gambar yang sudah ada tadi ada di data D atau data E atau data C, tempatnya tolong diingat ya, karena Bu Vina letakkan di data D. Kemudian ini, nah kalau sudah ketemu gambarnya silahkan diklik 2 kali. Nah, sudah jadi backgroundnya. Bagaimana? Bisa? Bu Vina ulangi sekali lagi ya. Yang pertama-tama, setelah Microsoft PowerPoint terbuka, silahkan diklik kanan di lembaran putih, kemudian klik format background, pilih picture or texture fill, pilih file, kemudian cari gambarnya di sebelah mana, diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Sudah? Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan tulisan. Kita hanya tinggal klik kemudian buat tulisan games. Nah, silahkan diatur sendiri ukurannya, dibuat yang besar, kemudian warnanya kalau bisa warna yang terang supaya terlihat dengan jelas. Kemudian bisa diatur ketebalannya, perataannya pilih yang perataan tengah seperti ini. Sudah anak-anak? Oke, silahkan dipraktekkan masing-masing untuk games. Nah, untuk tulisan yang berikutnya di bawah games, kita memberikan suatu pertanyaan. Manakah menurutmu yang disebut CPU? Nah, pertanyaannya adalah manakah menurutmu yang disebut dengan CPU? Ini ya. Oke, anak-anak tahu CPU yang mana? CPU itu kalau di lab komputer itu biasanya yang kita gunakan ketika kita mau menghidupkan komputer pertama kali. Yang dipencet itu tombol power yang ada di CPU yang letaknya di bagian bawah meja kalian masing-masing. Nah, sudah, pertanyaannya kita tulis. Kemudian, nah, apabila tulisan ini akan kalian buat kotak sebagai backgroundnya, kalian bisa edit di menu format, kemudian di bagian shape fill kalian bisa atur sendiri apakah pertanyaan ini mau dibuat background dengan bentuk kotak atau tidak ya. Kalau mau dibentuk kotak silahkan pilih kotak yang sudah disediakan. Apabila kalian ingin warna yang berbeda, kalian bisa ubah pada bagian shape fill. Sudah paham ya? Bu Vina rasa kalian sudah memahami ini, hanya tinggal mengulang saja. Jadi tidak perlu Bu Vina jelaskan secara mendetail karena Bu Vina pikir kalian yang kelas 6 akan lebih kreatif ketika diberikan tugas semacam ini. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah tulisan manakah menurutmu yang disebut CPU, kita akan membuat 3 gambar pilihan. Nah, 3 gambar pilihan itu nanti akan kita letakkan ke dalam sebuah bidang. Bidang yang Bu Vina pakai adalah round rectangle. Kita bisa pakai ambil dari menu insert, kemudian shape, pilih bidangnya dulu, silahkan digambar 3. Masih ingat cara mengcopy? Tinggal kita geser sambil pencet tombol CTRL 1, 2, kemudian
3 saja, 3 pilihan A, B, atau C. Seperti ini. Bagaimana anak-anak? Bisa mengikuti dengan baik? Oke, Bu Vina ulangi sekali lagi ya. Untuk pembuatan 3 bidang, kita masuk ke menu insert, kemudian pilih menu shape, pilih bidangnya, silahkan gambar di bagian bawah. Nah, untuk mengcopy, kita bisa geser sambil pencet tombol CTRL. Pencetnya tombol CTRL. Nah, ups, belum kepencet. Nah, seperti ini. Sudah? Oke, 3 bidang sudah kita buat. Sekarang kita masukkan 3 gambar itu ke dalam bidang yang sudah kita buat. Kalau untuk mewarnai gambar atau bidang kotak ini, biasanya kita masuk ke menu format, kemudian pilih tombol shape fill untuk warna. Nah, di bagian shape fill ini ada menu picture, gradient, tekstur, dan lain-lain ya. Nah, untuk gambar sendiri supaya bisa masuk ke bidang, berarti pilihannya adalah menu picture yang ini. Silahkan diklik menu picture. Jadi setelah klik tombol format, klik shape fill, kemudian klik picture. Nah, kalau di tampilan Microsoft 2016 akan ada pilihannya seperti ini. Kamu mau unduh langsung secara online atau tidak. Kalau mau ambil dari komputer, berarti kliknya work offline. Tapi kalau biasanya di Microsoft Office yang lain, ketika kita mengklik picture, langsung diarahkan ke data yang ada di komputer. Nah, karena gambar Bu Vina letakkan di data D, Vina bisa langsung klik D, kemudian gambar yang pertama, gambar disket, insert. Nah, seperti ini ya. Ulangi langkah berikutnya dari gambar yang kedua dan ketiga seperti langkah yang pertama. Klik menu format, klik shape fill, picture, ambil gambarnya dari data D, kemudian cari gambarnya, klik insert atau bisa klik 2 kali. Nah, selesai. 3 gambar sudah kita buat. Nah, jadi mana menurutmu yang disebut CPU? Yang ini kah? Atau yang ini kah? Atau yang ini kah? Nah, jawabannya nanti yang benar adalah gambar yang tengah ya. Jadi game ini nanti berjalan ketika ada pertanyaan, manakah menurutmu yang disebut CPU? Ketika kursor diarahkan ke gambar yang pertama, itu berarti nanti diarahkan ke jawaban yang salah. Kalau gambar yang kedua berarti jawabannya benar. Tetapi untuk gambar yang ketiga, jawabannya juga gambar itu salah. Berarti ada 2 jawaban salah dan juga 1 jawaban benar. Untuk itu, kita tambahkan dulu slide berikutnya. Bisa dengan cara duplikat slide, supaya kalian nanti tidak usah mendesain dari awal sampai akhir. Nah, duplikat slide seperti ini. Nah, jadi ada 2 slide di sini. Kemudian slide yang kedua kita edit. Nah, di sini kita tulis judulnya, hasilnya. Misalkan dengan contoh seperti ini. Nanti kata-katanya kalian bisa jawab sendiri-sendiri atau kalian boleh kreasikan sendiri-sendiri ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan ini jawaban benar. Selamat, kamu benar.
boleh dengan cara seperti ini, kemudian gambarnya ini dihapus. Nah, seperti ini gambar CPU-nya. Kalian bisa taruh namanya misalkan. Nah, ini sebagai contoh kreativitas saja ya, nanti kalian bisa isi bebas. Ini CPU. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk jawaban benar. Tetapi kalau kalian pengen membuat jawaban yang salah, berarti nanti tulisannya kalah ya. Kita bisa duplikat dari slide yang kedua. Klik dulu, klik slide kedua, kemudian klik kanan, duplikat slide. Nah, hasilnya ini mungkin tandanya bisa diganti tanda sedih. Nah, kalau tanda sedih berarti buatlah kamu dengan cara titik 2 kemudian tanda kurung buka. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau senang atau smile berarti titik 2 dan kurung tutup. Ini pakai keyboard ya. Sayang sekali. Kamu salah. Nah, seperti itu contoh saja. Nanti kalian bisa isi dengan tulisan yang bebas. Nah, satu lagi duplikat slide. Nah, berarti ada 4 slide. Yang ketiga tadi berarti gambar yang disket ya. Kita bisa copy dari slide yang pertama masuk ke slide yang ketiga. Gambar CPU-nya diganti dengan gambar disket. Ini namanya disket. Nah, sebagai contoh yang ada di tempatnya Bu Vina, ini untuk bidang yang disket ada di bawahnya gambar. Kalau kita mau letakkan di atasnya gambar, anak-anak bisa klik kanan kemudian pilih bring to front. Nah, letaknya jadi di atas seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke slide keempat. Nah, berarti yang terakhir gambar CD blank. Nah, CD blank kita kasih nama CD blank. Tadi untuk menaruh di atasnya bagaimana? Klik kanan kemudian pilih bring to front untuk meletakkan bidang ini ke atas gambar. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Bagi yang kurang jelas bisa diputar ulang videonya ya. Bu Vina ulang dari awal. Di sini nanti ada 4 slide. Slide yang pertama isinya seperti ini. Tulisan games, kemudian pertanyaan, 3 gambar di dalam bidang ya. 3 gambar di dalam bidang. Kemudian masuk ke slide 2. Hasilnya, kalau kamu menjawab dengan gambar yang nomor 2, itu berarti benar jawabannya CPU. Ini untuk slide nomor 2. Kalau untuk slide yang ketiga, ini jawabannya salah. Gambar yang ditunjuk nomor 1 ini itu namanya disket. Kemudian slide keempat, ketika kita menunjuk gambar CD blank, jawabannya salah. Jadi ada 4 slide. Silahkan diperhatikan isinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 slide. Mungkin anak-anak bisa menambahkan gambar atau logo supaya nanti kita bisa kembali ke menu yang pertama. Di samping sini Bu Vina akan tambahkan logo menu home. Nah, seperti ini ya.
Ini fungsinya untuk kembali ke menu yang pertama atau slide yang pertama. Nah, dari slide 2, 3, dan 4 silahkan berikan logo. Bisa dalam wujud gambar seperti ini atau bisa kalian menggunakan shape. Nah, seperti ini. Kembali. Jelas anak-anak? Jadi slide 1 isinya seperti ini. Slide yang kedua isinya seperti ini. Slide yang ketiga isinya seperti ini. Kemudian slide yang keempat seperti ini. Ya. Untuk slide yang pertama, kita bisa juga menambahkan menu untuk keluar, misalkan tanda silang atau menu close. Nah, ini ya. Supaya kalau sudah selesai gambarnya kita close. Nah, cara kerja gambarnya adalah ketika kita klik, nah ini ya, ketika nanti kita klik, pilih menu mana yang merupakan CPU. Kalau kita pilih yang gambar 1 berarti salah, terus kembali ke home. Kalau gambar 3 salah juga, itu CD blank namanya, kembali ke home lagi, berarti jawaban yang benar gambar yang kedua. Selamat. Nah, seperti ini. Close. Nah, kurang lebih nanti akan menjadi seperti itu. Jadi kita akan membuat arahan mouse. Ketika mouse itu menyentuh gambar, langsung menuju ke slide yang salah atau yang benar. Berarti kalau seperti itu, yang diberikan link itu yang mana? Ayo, silahkan berpikir dulu yang mana. Nah, berarti yang diberikan link atau tujuan itu dari gambar 1, 2, 3. Kemudian tanda close ini nanti diarahkan ke menu keluar. Nah, pertama-tama kalian klik dulu diskette. Masih ingat kalau kita mau mengarahkan ke menu apa? Ayo. Udah lupa Bu Vina, udah lama nggak belajar ya. Kita klik menu insert, kemudian pilih action ya, menu insert, kemudian klik menu action. Nah, di sini ada dua pilihan, mouse click dan mouse over. Masih ingat kegunaannya? Kalau mouse click berarti ketika gambar itu diklik berarti dipencet, itu nanti akan mengarahkan ke slide yang berapa. Kalau mouse over hanya menyentuhkan mouse ke bidangnya ya, mouse click atau mouse over. Nah, nanti untuk 3 gambar kita akan pilih mouse over, insert, action, mouse over, kemudian hyperlink to nya kita arahkan ke slide, karena itu jawabannya salah, slide yang kedua ya, yang diskette ini hasilnya salah. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Kalau yang gambar ini berarti kita pilih mouse over, hyperlink to nya ke slide yang kedua, jawaban benar. Nah, benar ya ini ya. Klik OK lagi. Kemudian gambar yang terakhir, yang nomor 3, action, mouse over, hyperlink to nya ke slide yang keempat, slide terakhir. Oke, kita coba dulu ya, jalankan. Nah, mana yang disebut CPU ketika mouse kita arahkan ke sini? Jawabannya
salah ya. Seperti itu cara kerjanya. Nah, tinggal ketiga menu home. Nah, ini tombol ini nanti kita arahkan semuanya ke slide yang pertama. Jadi kita klik action, kita pilih mouse click. Jadi itu nanti cara kerjanya ketika diklik berarti ke menu slide yang pertama. Hyperlink to ke first slide atau slide yang pertama, klik OK. Nah, slide ketiga juga seperti itu ya. Hyperlink to nya mouse klik ke first slide. Slide keempat juga begitu, menu home, hyperlink to nya ke first slide. Oke, yang terakhir untuk slide yang pertama ada tombol close, kita klik action, hyperlink to nya ke end show. Artinya game berakhir atau tampilan berakhir ya. Klik and show, oke. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Kalau kita klik salah, kita klik ke menu home, pencet. Nah, balik lagi ke slide yang pertama kan. Kalau kita klik CPU, jawabannya benar. Ini diklik, klik. Nah, kalau jawab yang ini berarti salah. Oke, sampai di sini. Kira-kira anak-anak bisa memahami? Bisa ya. Nanti sambil dilihat videonya dengan baik, disimak dengan baik, kemudian silahkan dikerjakan. Bu Vina akan memberikan waktu kelonggaran bagi kalian untuk mengerjakan tugas ini. Bagi kalian yang tidak memiliki laptop, nanti bisa gunakan aplikasi yang namanya WPS atau mungkin aplikasi yang lain yang bisa dipakai di HP kita masing-masing. Setelah pekerjaan ini selesai, Bu Vina harap kalian bisa kirimkan ke WA atau emailnya Bu Vina. Bu Vina catat ya. Untuk HP atau WA-nya Bu Vina bisa hubungi Bu Vina di 085743325547 ke sini ya, untuk pengiriman file yang sudah jadi. Bagi kalian yang sudah selesai mengerjakan, bisa kirimkan ke WA Bu Vina 085743325547. Bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, kalian bisa gunakan HP dengan aplikasi yang namanya WPS. Kalian bisa cari caranya atau bisa menghubungi Bu Vina ke nomor ini ya. Bu Vina harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Bu Vina berikan waktu sampai hari Sabtu ya. Bu Vina tunggu hasil jadinya dikirim ke nomor teleponnya Bu Vina. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan, selalu semangat dalam belajar. Meskipun kita belajar di rumah, bekerja di rumah, tetapi tetap fokus untuk belajar dengan baik. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur dan bergizi. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.